aktif bos. Wes karopo itu. Sama lele mas bro. Gaya juga kayak mewah terus. Mantap mas bro. Kayak lapar banget ya. Udah beres itu di sawah. Pupuk. Hah? Bisa buat pupuk. Siap. Update pupuk. Jam berapa mas bro? Pagi itu jam berapa? Jam 8, jam 9. Dipikul aja, dipikul. Pikul mas bro. Pikul. Ngapain mas bro? Hah? Ayo. Ayolah. Saya panasin itu. Ayolah, panas ya.
Sedang berteman ini nih. Sampai ditunggu, nunggu kepalanya, dapat kepalanya. Tahu nggak, saya mah hanya minta kepalanya doang. Yo, buka motornya. Buka mulut yang gede. Uang gede. Lurang gede. Karena sekarang better tambah gede. Tambah cepatnya. Pas gigi. Bawa lo kita ditin lah. Nanti tuh. Tambah gede. Bos. Bukan di biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak disuruh. Wes. Lebih kenyang, sehat. Mie oven. Karopo itu. Lele. Waduh. Sama lele Mas Bro. Sekarang ada mukbangnya, ada gayanya, makanya ada mewah terus. Harus dinikmati. Mantap Mas Bro, aduh. Kayak lapar banget ya. Udah beres itu di sawah. Pupuk. Beres. Sekarang mulai pupuk. Hah? Sekarang mulai pupuk. Besok mulai pupuk. Siap. So, update. Pupuk itu tapi Jam berapa Mas Bro? disuka. Pagi itu jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 7. Yang ada angkong lah. Dipikul aja, dipikul. Pikul Mas Bro. Pikul. Indomie hype abis. Smoky creamy kebetulan. Kopai Mas Bro. Nah, kayaknya enggak. Hah? Nah, ayo ternak kita. Ayo. Ayolah. Saya panasin itu. Ayolah, panas ya. Mix asik. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Deadlock berhasil membawa Malaysia unggul 1-0 atas Singapura di pertandingan terakhir kedua tim di grup B dalam AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Ya, kemarin kita melihat sepanjang pertandingan babak pertama memang Malaysia mendominasi jalannya pertandingan dan sehingga akhirnya mereka berhasil menciptakan satu gol dan berhasil menciptakan satu gol. Pertama sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Pertama adalah karena faktor bahwa Malaysia membutuhkan kemenangan. Jadi inisiatif harus diambil. Malaysia harus mengambil pressure sejak awal untuk kemudian membuka peluang dan bisa mencetak gol cepat. Tapi memang sudah sempat diredam oleh Singapura. Yang kedua, tidak mengejutkan kalau Singapura mereka bermain dengan lebih dalam. Formasi sebagai pakemnya memang menggunakan 3 pemain belakang. Tapi kan ketika mereka defense pasti saya ada 5 atau bahkan sampai 6 pemain dan itu sudah dibaca betul oleh pelatih dari Malaysia Kim Waldo mengatakan bahwa karakter dari Singapura adalah mereka Sampai digigit ya tuh sambal. Oh baru keluar sambalnya, keluarin.
salah tuh. mencoba memancing Singapura. Ada tuh. Strategi saya terbaca, makanya saya harus bermain lebih berbeda supaya nanti bisa mewujudkan Malaysia. Tapi ternyata Singapura tetap nyaman dengan gaya bertahan mereka. Ya, kita akan lihat juga statistik di 45 menit pertama. Ya, Malaysia tentu unggul jauh segala-galanya. Ya, kalau kita bicara data, sebenarnya statistik tidak terlalu berbeda jauh lah. Misalnya 58 bisa berbanding 42. Atau kemudian dari sisi attempt, tapi memang yang membedakan adalah attempts-nya. Possession Malaysia lebih banyak terjadi ketika di posisi dari Singapura lebih banyak terjadi ketika tidak ada pertahanan mereka sendiri. Sementara Malaysia melakukan possession lebih di sepertiga pertahanan dari Singapura, sehingga Malaysia lebih punya banyak peluang untuk melakukan attempt dan juga melakukan tembakan ke arah gawang. Ya, betul sekali. Dan kita lihat juga bagaimana peluang yang didapatkan oleh Malaysia. Bukan hanya melalui Darren Lock yang berhasil mencetakkan gol. Ya. Kalau draw bagaimana Sri? Yang lolos mana? Singapura. Singapura. Di awal-awal sempat terisolasi karena dia juga bermain agak lebih turun ke dalam dan itu memang sebagian dari cara untuk bisa menarik para pemain belakang dari Singapura untuk mereka lebih mengikuti pergerakan dari Darren Lock dan membuka peluang dari sektor satu untuk bergerak sehingga di 15 menit sampai 20 menit awal kita melihat pergerakan dari dua winger Malaysia yang lebih terlihat dominan. Bagaimana akselerasi tadi yang dilakukan oleh pemain nomor 7 Faisal Halim yang memang dia lebih banyak bergerak, atau kemudian bagaimana Azmi juga bisa bergerak dari sektor kanan. Sementara Darren Lock lebih agak turun ke dalam bisa menarik kemudian satu pemain dari Singapura. Ya, Faisal Halim juga tidak malah berbahaya. Dia berapa bicara 5 peluang baru. Ya, Faisal Halim punya ruang ya. Jadi Darren Lock yang memang mengorbankan diri untuk lebih bermain agak ke dalam, menarik pemain belakang dari Singapura untuk lebih naik lebih tinggi, dan disitulah Faisal Halim muncul. Tapi Hasan Suni awal-awal bermain dengan sangat baik. Ada setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan penting yang dilakukan oleh penjaga gawang senior ini. Ya, dan ini juga peluang terbaik yang didapatkan. Cahil, aduh, ada. Ya, sektor kanan sudah dalam kotak penalti tapi sayang tendangannya melenceng. Ya, terlalu jauh tadi ya. Entah itu memang betul dari apakah ini tembakan langsung atau sebenarnya dia ingin memberikan umpan. Ya, tapi ternyata bola terlalu deras sehingga tidak bisa dijangkau dengan sempurna oleh Amerika. Ya, Amerika coba mengejar tadi, dan kembali kita lihat bagaimana kombinasi serangan yang dilakukan di sektor kiri antara Faisal Halim dan juga Rufen Tiran. Gelandang sayap dengan back sayap ini sangat luar biasa di sektor kiri maupun di kanan ya Bu Maru. Ya, ada 2 perubahan yang saya lihat di awal-awal, terutama untuk bagaimana peran dari back Malaysia. Ya. Pertama memang yang lebih banyak bergerak adalah Pencen yang lebih banyak bergerak dari sektor kanan. Ya, tapi begitu memasuki paruh kedua babak pertama, pergerakan justru dilakukan dari sisi kiri ya. Tekanan itu kemudian lebih banyak dilakukan di sisi kiri, sementara Chen lebih disiplin untuk menjaga darahnya, dan posisi dia kemudian ditempati oleh Azmi yang juga bermain lebih banyak ke sektor sayap. Ya, betul sekali. Ya, ini adalah proses terciptanya gol bagi Malaysia yang diciptakan oleh Darren Lock memanfaatkan umpan Sapawi Rashid. Ya, tidak terlalu rapat ya pengawalan yang dilakukan oleh Ivan Fandi terhadap Darren Lock sehingga cukup luasa untuk melakukan sundulan dari final pass yang diberikan oleh Sapawi Rashid. Crossing dan boom, terciptalah gol pertama dan satu-satunya di babak pertama. Apakah akan tercipta gol berikutnya di babak kedua? Kami akan bahas lagi sama kami di ICE. Bagi untuk latihan atau latihan untuk pagi. Sedang berteman ini nih. Sampai ditunggu, nunggu kepalanya, minta untuk kepalanya. Sama saya mah hanya minta kepalanya doang. Di oven bukan digoreng, air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak disumpul, lebih kenyal. Di oven, inovasi Mayora. Perempuan Indonesia harus bangkit dan berkarya tambah bagi deh kemajuan tuh. bangsa, memiliki pendidikan, keterampilan, dan kepedulian sosial, membawa generasi muda ke arah masa depan yang cemerlang. Perempuan Indonesia juga harus aktif ikut membangun ekonomi rakyat. Dan itu tuh
Nah itulah para sahabat bosku dimanapun berada, kita tutup aja dulu. Bila terlalu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung kembali.